Halo, selamat pagi teman-teman, balik lagi dengan gua Om Ardi gitu teman-teman, apa kabar semua ya? Selamat hari Minggu, ya masih weekend ya nggak? Enak ya liburan, minggu depan full kerja ya teman-teman masih bisa ngajuin kredit, terus minggu depan lagi cuma 2 hari, aduh. Habis itu masuk akhir bulan, aduh puyeng kepala ya teman-teman ya. Kredit belum cair, harus bayar cicilan lagi. Ya teman-teman, awal-awal gua nge-YouTube, gua pernah ngebahas hal-hal yang menyebabkan kredit bermasalah dari sisi nasabah. Nah, gua kali ini bahas lagi tapi versi lebih lengkap ya nggak, advance ya nggak, biar lebih biar teman-teman juga jangan menaruh telur dalam satu keranjang nih. Salah satunya akan gue bahas lagi nanti nih mengenai hal-hal yang menyebabkan kredit bermasalah dari sisi nasabahnya, ya nggak? Oke lanjut aja ya, gue nggak mau banyak-banyak, gak usah intro-introan ya, ada yang bilang intro aja bang, intro lama ya nggak? Yang pertama adalah salah penggunaan kreditnya. Nah, makanya ya, dari awal gue sudah sering ngasih tahu teman-teman nih, gatel kepala gue. Kalau kredit modal kerja, ya gue usahain buat modal kerja seluruhnya, ya enggak. Nggak usah tergoda beli tanah tetangga yang masih murah, ya kan. Oh, DP-nya nih murah nih, atau murah nih saya murahin. Nggak usah beli mobil, nggak usah beli apa, beli ini, nikah lagi, kan. Pakai buat modal kerja aja. Tapi om, kemarin sempat sedikit kepake om buat berobat, ya udahlah kalau berobat sedikit-sedikit nggak masalah, asal jangan seluruhnya ya nggak, sisanya bisa diputerin buat menghasilkan laba. Jangan sampai kenapa, uang teman-teman mati di tanah, di aset misalkan, otomatis kan cicilan nambah kan ada kredit. Nah, pendapatannya segitu-gitu aja tapi cicilan meningkat, itu yang menyebabkan kredit jadi bermasalah kalau tidak sesuai dengan penggunaannya, ya nggak? Kalau dipakai untuk penggunaannya, untuk modal kerja, otomatis kan muter uangnya, laba meningkat, bayar cicilan, ya nggak? Kalau mati, ya dapatnya ya kayak kemarin sebelum punya kredit kan, tapi bayarannya sudah punya kredit kan gitu kan repot ya Kak. Itu salah satu hal kenapa gue wanti-wanti jangan sampai tergoda oleh hal-hal di luar usaha teman-teman ya nggak. Punya toko bahan bangunan, pengen jadi developer, pengen jadi kontraktor, ya kan masuk sana, masuk sini, habis itu macet, kita macet, developernya lari, aduh, gue pernah nanganin hal seperti ini kayak dejavu aja ya, gue kesel banget soalnya ya. Tapi ya gimana lagi kan sudah terlanjur uang keluar. Oke. Itu yang pertama, yang kedua adalah perpecahan di antara pemilik ya teman-teman ya. Kalau teman-teman berbentuk PT biasanya ribut direkturnya ya kan, CV atau perorangan sekalipun. Nih, kalau perorangan perpecahan di mana? Nih yang gue sering wanti-wantiin teman-teman ya. Baik-baik sama keluarga ya kan. Karena apa? Perceraian itu sangat mempengaruhi kondisi kredit teman-teman. Iya teman-teman ya. Teman-teman nih, gue bilang, pengalaman gue, kalau posisi teman-teman nih, debitur-debitur nih, rumah tangganya goyah, baik dari segi teman-teman atau dari pasangan yang bermasalah, itu kredit 100% lah, hampir 100% lah, bermasalah. Itu pasti, karena apa? Nggak fokus, nggak. Uang habis tuh untuk healing, nggak. Untuk ngurusin ini itu yang nggak jelas. Belum lagi dijual sama pasangannya, harta-hartanya kepikiran lagi kan, buka tutup tokonya jadi semakin nggak jelas ya kan, kadang buka kadang tutup, karena apa? Waktu teman-teman habis buat ngurusin yang gitu-gitu ya nggak. Perceraian, amit-amit ya. Gue pernah tuh, bukan gue sih, analis yang lain, baru 3 bulan teman-teman ya, 2 miliar macet gara-gara ternyata waktu di proses kreditnya dalam proses cerai ternyata. Tapi dalam proses cerai emang gimana buktinya? Kan nggak ada kan? KTP-nya masih suami istri kan? Akte cerai belum ada, ya masih proses. Ternyata masih proses waktu itu. Jadi ketahuannya setelah kredit berjalan, kredit cair, dan dananya nggak jelas kemana, ya sudah. Ya. Ternyata dananya sebagian untuk proses perceraian. Jual ini, jual itu, harta gondong ini, ribut sana, ribut sini. Perpecahan di antara pemilik juga sangat mempengaruhi kondisi kredit ya teman-teman ya. Ingat itu ya, makanya baik-baik sama keluarga ya. Jangan selingkuh ya. Yang ketiga adalah key person atau tenaga ahli atau orang yang in charge di situ tuh sakit, meninggal, atau mengundurkan diri, meninggalkan usaha teman-teman. Misalkan teman-teman nih punya usaha, ternyata teman-teman itu nggak nguasain banget. Jadi ada orang yang teman-teman percayai, manajernya kah, atau yang nungguin toko kah, orangnya sudah tahu sana sini. Teman-teman sebenarnya dari sisi teknis tidak begitu nguasain. Ternyata dia sakit, meninggal, eh lari dari perusahaan, meninggalkan perusahaan. Sama misalkan teman-teman nih punya usaha suami istri,
Nah, yang sering nungguin toko itu ya suami, yang sering ngelola peternakan suami, yang sering ngasih makan ikan-ikan buat perikanan teman-teman suami, yang sering nyangkul di pertanian di sawahnya suami. Tiba-tiba suaminya sakit, tiba-tiba meninggal, otomatis siapa yang lanjutin? Nggak ada teman-teman ya. Makanya gua kadang-kadang, setiap di apa ya, kalau tempat gua ya, setiap diusulin kredit itu harus dicantumkan kondisi anak-anaknya tetap apa, kondisi keluarganya tetap ini nggak apa, mendukung usaha tersebut nggak? Karena sangat penting teman-teman ya. Jadi kalau kita bicara tentang kredit, misalkan orangnya hanya satu orang saja yang menguasai usaha tersebut, misalkan istrinya nggak ikut, anaknya bodo amat, ya anaknya masih kecil juga, anaknya udah gede tapi punya usaha lain, itu biasanya agak beresiko teman-teman ya. Kenapa? Ya risiko-risiko gue bilang tadi, sakit kah, ya kan? Meninggal kah? Wah kalau udah meninggal selesai tuh, sakit aja selesai, ya kan? Kecuali sakit-sakit dikit lah ya, tapi kalau sakit sampai stroke ini biasa. Makanya teman-teman kalau punya usaha, tolong share pengetahuan teman-teman usaha tersebut ke keluarga, khususnya keluarga inti, ya istri, suami, anak, ya enggak. Kalau memang adik bisa adik, biar apa kalau ada sama teman-teman mereka bisa backup lagi, bisa cover usaha tersebut. Jangan sampai teman-teman sakit berapa hari aja udah kolaps tuh usaha. Saking bergantungnya sama satu orang ya. Jangan sampai usaha tersebut tergantung sama satu orang ya. Tolong share ya ke keluarga inti ya, khususnya keluarga inti, apalagi anak ya. Makanya kalau tempat gua tuh kondisi anak itu ditulis ya. Kenapa penting kondisi anak? Karena anak tuh diharapkan penerus usaha tersebut, ya kan? Apalagi kalau teman-teman memang kreditnya tidak di-cover asuransi jiwa misalkan kan. Kan asuransi jiwa kan pilihan ya, opsional ya. Artinya boleh iya, boleh tidak. Tapi ada juga yang bank mewajibkan asuransi jiwa. Tapi kalau nggak mewajibkan, kacau teman-teman. Tidak ada yang melanjutkan ya. Jadi, apprentice ya, suksesornya itu harus ada teman-teman dalam usaha teman-teman juga ya, jangan sampai usaha teman-teman dipegang sama satu orang saja. Yang terakhir yang membuat kredit bermasalah adalah perusahaan atau usaha tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, ya enggak? Biaya operasionalnya terlalu tinggi sementara penjualannya masih segitu-gitu aja, ya kan? Pegawainya terlalu banyak padahal pemasukannya segitu-gitu aja. Nah, itu juga harus teman-teman pikirin. Makanya gua wanti-wanti, coba teman-teman tulis ya kan, neraca, laba rugi sederhana, ya nggak? Laba rugi aja lah yang paling penting mungkin ya, kalau neraca mungkin agak ribet. Laba rugi kan teman-teman juga pasti bikin-bikin sendiri kan, jual berapa, beli berapa, biaya apa, untung nggak gua nih ya. Jangan sampai teman-teman ini kelihatannya gede, gua pernah nasabah dulu kelihatannya gede banget usahanya ya, omsetnya miliaran, tapi ternyata rugi teman-teman. Kenapa? Karena untungnya terlalu tipis, tidak bisa meng-cover dana operasional dan banyak pegawainya yang melakukan penyelewengan, curi barang-barang stok yang dia nggak sadar, dia jarang stok off-name, ya nggak, ngecek stoknya seperti apa, dia kontrol apakah karyawannya kurang, sehingga apa, pelan-pelan barang-barangnya diambil sedikit karena dia grosiran untungnya sangat tipis ya, tipis banget sehingga salah sedikit aja sudah ya rugi dia, dan selama ini dia nggak tahu dia rugi ya, dan ketika bayar kredit nggak bisa bayar ya, walaupun omsetnya gede ya. Oke guys, itu yang bisa gue sampaikan ya mengenai hal-hal apa yang menjadi penyebab kredit bermasalah dari sisi nasabah. Semoga ini menjadi insight juga, pencerahan juga buat teman-teman. Jadi teman-teman juga punya action. Oh iya ya, kata Mardik, gue nggak boleh satu orang aja nih. Gue harus sharing nih pengetahuan gue ke anggota keluarga yang lain. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya.